Kegiatan bulan Oktober dimulai dengan sosialisasi dan simulasi uji coba sistem informasi pengelolaan data informasi terintegrasi SIPEDATI pengawas pemilu pada Bawaslu Kabupaten Kota se-Jawa Barat yang diikuti oleh Kordip Hukum Humas dan Datin, Kordip Penyelesaian Sengketa, Koordinator Sekretariat serta staf pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021. Senin 4 Oktober, jajaran Sekretariat Bawaslu Ciamis melaksanakan apel pagi. Kordip Hukum, Humas, dan Datin bertindak selaku pembina apel. Di hari yang sama, pimpinan Bawaslu Ciamis beserta staf mengikuti webinar seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu RI periode 2022-2027 yang diselenggarakan oleh Ditjen Politik dan PUM Kemendagri. Masih di hari yang sama, pada sore harinya, Bawaslu Ciamis melaksanakan pembinaan kehumasan dengan tema optimalisasi humas sebagai literasi digital di masa pandemi dengan narasumber Koordip Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jawa Barat. Selasa 5 Oktober, pimpinan mengikuti kegiatan safari diskusi daring yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Banjar dengan tema Dinamika Rekrutmen Pengawas Ad Hoc. Di hari yang sama, Korsek Bawaslu Ciamis mengikuti kegiatan rapat kerja Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu RI dengan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota dalam rangka fasilitasi persiapan pengawasan pemilu serentak tahun 2024. Rabu 6 Oktober, Koordinator Sekretariat beserta staf pengelola BMN Bawaslu Ciamis mengikuti rapat kerja penyusunan rencana belanja modal pengadaan barang milik negara Bawaslu Kabupaten Kota tahun anggaran 2022 seprovinsi Jawa Barat. Di hari yang sama, pimpinan Bawaslu Ciamis beserta staf mengikuti kegiatan safari diskusi daring yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Bekasi bertema Money Politik dan Dinamika Elektoral di Indonesia. Masih di hari yang sama, jajaran Sekretariat Bawaslu Ciamis menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM edisi ke-14 dengan tema Perjalanan Pemilu dari Masa ke Masa dengan narasumber Ketua Bawaslu Ciamis selaku Kordip SDM Organisasi. Jumat 8 Oktober, jajaran Bawaslu Ciamis melaksanakan pembinaan persiapan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan pengembalian barang dugaan pelanggaran pemilu. Di hari yang sama, Koordip Penyelesaian Sengketa Bawaslu Ciamis mengikuti webinar series Belajar dari Pakar diskusi buku desain penyelesaian sengketa pemilu serentak yang diselenggarakan oleh penerbit Raja Grafindo Persada. Masih di hari yang sama, Koordip Hukum Humas dan Datin mengikuti diskusi daring Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis berjudul Polemik Jadwal Pemilu. Ada apa dengan KPU? Senin 11 Oktober, jajaran Bawaslu Ciamis kembali melaksanakan apel pagi yang dipimpin oleh Koordip Penyelesaian Sengketa Bawaslu Ciamis. Di hari yang sama, Koordip PHL dan Hukum Humas dan Datin mengikuti webinar pengawasan partisipatif yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Bogor dengan tema Peran dan Pengaruh Aparatur Sipil Negara dalam proses pengawasan pemilu menuju pemilu yang berintegritas. Masih di hari yang sama,
Kordi PP dan penyelesaian sengketa mengikuti diskusi daring strategi pengawasan tahapan pemilu pemilihan di wilayah perbatasan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Grobogan. Rabu 13 Oktober, jajaran Sekretariat Bawaslu Ciamis menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM edisi ke-15 dengan tema Potensi Pelanggaran pada Pendaftaran, Penelitian Administrasi, dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu dengan narasumber Kordi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Ciamis. Di hari yang sama, pimpinan Bawaslu Ciamis menerima kunjungan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis yang sedang melakukan penelitian tentang kepemiluan. Jumat 15 Oktober, Koordinator Sekretariat menghadiri undangan pelepasan peserta PKL jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi secara daring. Di hari yang sama, pimpinan Bawaslu Ciamis melaksanakan kegiatan penandatanganan naskah perjanjian kerjasama antara Fakultas Hukum Unigal dengan Bawaslu Ciamis bertempat di Aula Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis. Senin 18 Oktober, jajaran Sekretariat Bawaslu Ciamis kembali melaksanakan apel pagi. Kordi PHL bertindak selaku pembina apel. Di hari yang sama, pimpinan Bawaslu Ciamis mengikuti webinar sosialisasi pengawasan partisipatif Bawaslu Cianjur bertema Upaya Perbaikan Kualitas Demokrasi di Indonesia di tengah kompleksitas pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024. Selasa 19 Oktober, pimpinan Bawaslu Ciamis mengikuti kegiatan daring ngoprek Ngobrol Perkara Kepemiluan Bawaslu Kabupaten Sukabumi dengan tema Spirit Pengawasan Partisipatif untuk Pemilu dan Pemilihan yang Demokratis dan Berkeadilan di tengah kompleksitas pemilu tahun 2024. Rabu 20 Oktober, Kordi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Ciamis mengikuti agenda daring Pertemuan Nasional ke-11 Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat bertema Konsolidasi Masyarakat Sipil untuk merancang strategi pendidikan pemilih dalam memproyeksikan pemilu yang demokratis. Kamis 21 Oktober, Kordi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Ciamis beserta staf mengikuti rapat teknis mengkaji penerapan uji petik dalam pengawasan daftar pemilih berkelanjutan bertempat di Aula Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Di hari yang sama, pimpinan Bawaslu Ciamis mengikuti webinar penegakan hukum pemilu bertema Peran Partai Politik dalam mewujudkan keadilan pemilu yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Serang. Jumat 22 Oktober, Koordinator Sekretariat beserta pejabat pengadaan barang Bawaslu Ciamis mengikuti pembinaan pengelolaan e-purchasing di lingkungan Bawaslu Jawa Barat secara daring. Di hari yang sama, Korbit Hukum Humas Datin mengikuti kegiatan syarah konstitusi dengan narasumber Profesor Dr. Jimli Asidki dengan tema Ngaji Pasal 20A dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Masih di hari yang sama, jajaran Sekretariat Bawaslu Ciamis menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM edisi ke-16 dengan tema Peran Pengawasan Bawaslu dalam Tahapan Kampanye guna mencegah dan meminimalisir pelanggaran dengan narasumber Kordi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Ciamis. Senin 25 Oktober, jajaran Sekretariat Bawaslu Ciamis kembali melaksanakan apel pagi. Kordi Penanganan Pelanggaran bertindak selaku pembina apel. Di
hari yang sama dilaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan dengan topik advokasi pelanggaran dan pidana pemilu pemilihan dengan narasumber Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Selasa 26 Oktober, pimpinan beserta jajaran sekretariat mengikuti webinar Merindu, membahas seputar pemilu dan demokrasi bareng Bawaslu dengan tema 10 tahapan mediasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Batang. Di hari yang sama, pimpinan Bawaslu Ciamis mengikuti agenda safari diskusi daring dengan topik Sistem Pengelolaan Manajerial Bawaslu menuju lembaga pengawas pemilu yang terpercaya dan berintegritas dalam menyongsong pemilu serentak 2024 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Bogor. Rabu 27 Oktober, mahasiswa yang sedang melakukan penelitian dari Fakultas Hukum Unigal berdiskusi terkait kepemiluan di ruang pojok pengawasan Bawaslu Ciamis. Di hari yang sama, Kordip Hukum Humas Datin mengikuti agenda diskusi yang diselenggarakan oleh DPD KNPI Ciamis dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda yang ke-93 dengan tema Pemuda Bertanya, Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Menjawab yang bertempat di gedung PKK Ciamis. Masih di hari yang sama, Ketua Bawaslu Ciamis beserta Koordinator Sekretariat mengikuti rapat evaluasi permasalahan-permasalahan dukungan pendanaan pilkada dan penyusunan langkah-langkah strategis terkait dukungan pendanaan pilkada tahun 2024. Kamis 28 Oktober, Koordip Penyelesaian Sengketa beserta staf mengikuti rapat dalam kantor penyelesaian sengketa proses pemilu acara cepat gelombang 2 yang bertempat di Aula Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Masih di hari yang sama, pimpinan Bawaslu Ciamis, Kordip PHL, dan Hukum Humas Datin mengikuti kegiatan Kupas Pemilu, kuliah pengawasan pemilihan umum, bertema implikasi putusan penyelesaian sengketa proses di Bawaslu yang diselenggarakan oleh Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Masih di hari yang sama, dilaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan dengan topik teknik-teknik investigasi dan pemeriksaan dugaan pelanggaran pemilu dengan narasumber Koordip Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Jumat 29 Oktober, pimpinan Bawaslu Ciamis mengikuti webinar pengawasan partisipatif yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Cirebon bertema Peran Penting Pemuda dalam Pengawasan Pemilu. Masih di hari yang sama, pimpinan Bawaslu Ciamis, Kordip PHL, dan Hukum Humas Datin mengikuti webinar pendidikan pemilu perempuan diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Bima bertema Urgensi Pemetaan IKP dan Tantangan Bawaslu dalam Menegakkan Keadilan Pemilu. Masih di hari yang sama pula, pimpinan Bawaslu Ciamis, Kordip Hukum Humas Datin, dan Penanganan Pelanggaran mengikuti diskusi publik bertema Mewujudkan Penyelenggara Pemilu yang Ideal diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Dan masih di hari yang sama, jajaran Bawaslu Ciamis melaksanakan peningkatan kapasitas SDM edisi ke-17 mengenai tata cara penerimaan dan registrasi permohonan langsung penyelesaian sengketa proses pemilu dengan narasumber dari Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Ciamis. Sabtu 30 Oktober, pimpinan Bawaslu Ciamis mengikuti webinar pelanggaran pemilu menjangkit, demokrasi menjerit bertema Penanganan Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif dan Masa Depan Demokrasi Lokal di Indonesia yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung. Kaleidoskop bulan Oktober ditutup dengan webinar tanya jawab bersama tim seleksi calon anggota KPU Bawaslu Republik Indonesia masa jabatan 2022-2027
yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia yang diikuti oleh pimpinan Bawaslu Ciamis pada tanggal 31 Oktober 2021.